Gimana, aman? Aman, yuk mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan manajemen strategik PT Indofood Tbk dengan nama anggota Sri Astuti, Maulana Josantono, dan Rizka Wahyuni. Untuk yang pertama, SWOT EV dan IV pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. EV PT Indofood Sukses Makmur Tbk yaitu faktor-faktor strategi internal, eksternal. Ada peluang yaitu melakukan ekspansi ke luar negeri, melakukan diversifikasi terhadap produk lain, pasar domestik yang berkembang, dan segmen pasar yang baru pada pasar internasional. Dengan bobot untuk peluangnya 0,2, 0,16, 0,15, 0,1, dan 0,01. Untuk ratingnya ada 3, 4, 2, 3, dan 3. Bobot dan rating terdiri dari 0,6, 0,64, 0,45, terus 0,3, dan 0,3. Komentar yaitu yang pertama perlu dipertahankan, yang kedua perlu dipertahankan, ketiga bagus ditingkatkan, keempat keberadaan lemah, dan kelima keberadaan lemah. Dengan subtotal yaitu bobotnya ada 0,71, di bobot dan rating ada 2,29. Selanjutnya, faktor-faktor strategi eksternal dengan ancaman persaingan iklan maupun inovasi dengan bobot 0,05, rating 1, bobot dan ratingnya 0,5, dengan komentar tetap tenang. Selanjutnya, tidak fokus terhadap satu jenis produk dengan bobot 0,02, ratingnya 1, bobot dan rating 0,2. Untuk komentarnya perlu hati-hati. Yang ketiga, ada persaingan harga dan kompetitor dengan bobot 0,2, rating 2, bobot dan rating 0,4, dengan komentar diperhatikan. Untuk yang keempat, ada krisis keuangan dunia dengan bobot 0,05, rating 1, bobot dan rating 0,5, dengan komentar masih menghasilkan laba. Yang kelima, ada pandemi COVID-19, bobot 0,5, rating 2, bobot dan rating 0,3, dengan komentar masih menghasilkan laba, dengan subtotal 0,29 dan bobot ratingnya 0,46. Selanjutnya ada IV PT Indofood Sukses Makmur Tbk, yaitu faktor-faktor strategi internal. Untuk kekuatannya ada 1, keahlian dalam cita rasa Indonesia dengan bobot 0,15, rating 4, terus bobot dan rating 0,6, komentarnya kualitas kunci kesuksesan. Yang kedua, jangkauan distribusi luas, bobot 0,05, rating 3, bobot dan rating 0,15, komentar pabrik-pabrik khusus. Yang ketiga, brand yang sudah terkenal, bobot 0,21, rating 3, bobot dan ratingnya 0,63, komentar bagus dan iklan membaik. Yang keempat, ada kualitas SDM yang baik dengan bobot 0,10, rating 4, bobot dan rating 0,4, dengan komentar mengetahui peralatan. Yang kelima, ada sudah mendapat berbagai penghargaan dengan bobot 0,2, rating 4, bobot dan rating 0,08, komentar bagus ditingkatkan. Untuk subtotal ada
0,53 dan bobot rating ada 1,86. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya lanjutkan, yaitu faktor-faktor strategi internal tentang kelemahannya. Seperti terlalu banyak brand yang dikeluarkan, memiliki bobot 0,15 dengan rating 3, bobot dan rating itu 0,15, komentarnya lamban dengan produk baru. Terlalu banyak inovasi rasa yang dibuat oleh Indofood, memiliki bobot 0,65 dengan rating 4, bobot dan rating 0,4, yaitu dengan komentar tidak konsisten dengan rasa yang sudah dikeluarkan. Permintaan pasar yang belum terpenuhi dengan bobot 0,21 memiliki rating 2 dan bobot dan rating 0,2 dengan komentar penurunan kesempatan untuk bertahan. Selanjutnya, produk yang tidak dapat dibedakan dengan kompetitor memiliki bobot 0,10 dengan rating 3, bobot dan rating 0,36 memiliki komentar terlalu bertahan dengan ciri khasnya. Selanjutnya persediaan bahan baku sebagian masih bergantung pada impor, memiliki bobot 0,02 memiliki rating 3 dan bobot dan rating 0,3 dengan komentar beban utang yang tinggi. Subtotalnya dari kelemahan memiliki 0,47 dengan bobot dan rating 1,41, total antara kekuatan dan kelemahan bobotnya 1 dan bobot dan rating 3,27. Dari tabel di atas dapat dilihat faktor kekuatan dari perusahaan mempunyai total sekitar sebesar 1,86, sedangkan faktor kelemahan dari perusahaan mempunyai total nilai skor sebesar 1,41, sehingga faktor kekuatan dari perusahaan lebih besar dari kelemahan perusahaan. Ini ada SWOT-nya. SWOT-nya itu seperti tadi yang dibacakan, yaitu kekuatan, kelemahan, strength, SWOT, strength, optimism, weakness, dan threats. Strategi SO-nya melakukan ekspansi untuk memenuhi permintaan dari pasar domestik dan internasional, yaitu memiliki SWOT 2 dan optimism 1. Yang selanjutnya mempertahankan harga jual yang terjangkau dengan terus melakukan brand image yang baik di hati masyarakat. S202 memperbanyak jumlah outlet retail di pasar tradisional, yaitu S304 04. O4 memperluas segmen pasar dengan cita rasa khas, yaitu strike 1, opportunities 5. Strategi ST melakukan riset perpaduan cita rasa yang sesuai dengan lidah masyarakat Indonesia sehingga dapat menyaingi produk baru, yaitu strike 1 dan Datrix 1, meraih penghargaan yang banyak untuk memperbaiki brand image, yaitu strike 5 dan T3, mempertahankan harga yang terjangkau, yaitu S3 dan T3. Selanjutnya yaitu strategi WO. Strategi WO yaitu melakukan pengiklanan yang menarik untuk membidik segmen pasar baru dan semakin meletakkan brand image yang baik di hati masyarakat, dan dengan masuknya Indomie ke pasar internasional sehingga banyak interaksi dengan supplier yang memiliki harga cost rendah sehingga dapat menekan biaya bahan baku yang masih impor. Selanjutnya strategi WT, yaitu mengeluarkan produk yang inovatif seperti mie instan sehat untuk menyaingi kompetitor yang memperbaiki pandangan bahwa Indomie tidak sehat dan mengurangi bahan baku impor yang menggunakan barang substansi untuk mengurangi biaya cukai. Selanjutnya yaitu Space Metric. Di sini ada analisis internal, analisis eksternal, dan tentang posisi keuangan. Analisis internal yaitu tingkat kembalian ekuitas, ROE, ekuitas, liabilitas, laba bersih, pendapatan. Memiliki rata-rata posisi keuangan yaitu 2,4 dan
Posisi kompetitif yaitu CP memiliki kualitas produk 0,3 menggunakan bahan kimia, 0,4 inovasi terlalu banyak, 0,2 harga penjualan tinggi, 0,3 harga bahan baku, 0,2 memiliki rata-rata posisi kompetitif yaitu min 0,28. Yaitu analisis eksternalnya seperti stabilitas posisi, perubahan teknologi memiliki nilai min 0,3, inflasi memiliki nilai min 0,4, elastis permintaan memiliki nilai min 0,2, pajak memiliki min 0,3, dan tekanan kompetitor memiliki min 0,4 memiliki rata-rata posisi stabilitas yaitu min 0,32. Analisis eksternalnya yaitu posisi industri, kemudahan masuk pasar 4, potensi laba 3, stabilitas keuangan 3, posisi potensi pertumbuhan 2, dan pengembangan pasar 3, memiliki rata-rata posisi industri 3. Selanjutnya yaitu memiliki bobot dari posisi keuangan 2,4, dari stabilitas posisi min 0,32, jadi 0,8 dari perpotongan Y, dan 3 ini dari 0,28 dari itu memiliki perpotongan X. Koordinat kesimpulan poin faktor dalam kuadrat yaitu sumbu min X, jadi 0,2, sumbu Y 0,8. Jadi di sini memiliki nilai defensif yaitu bertahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, terima kasih Mbak Tuti. Sini ada QSPM Matrix oleh PT Indofood. Nah, untuk faktor eksternalnya ini kan faktor kuncinya ada peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan. Untuk peluangnya melakukan ekspansi ke luar negeri itu 0,1, melakukan diversifikasi terhadap produk lain 0,15, pasar domestik yang berkembang 0,2, segmen pasar barunya 0,05, pasar internasional 0,05. Untuk ancaman ini kan ada persaingan iklan, tidak fokus terhadap satu produk, persaingan harga dengan kompetitor, terus krisis keuangan dunia ini karena daya belinya kurang, dan juga pendapatan suatu masyarakat juga berkurang karena COVID. Nah, untuk pandemi COVID-nya ini dinilaikan 0,05. Untuk faktor internalnya ini kan ada kalian dalam cita rasa, jangkauan distribusi luas, brand yang sudah terkenal, kualitas SDM yang baik, sudah mendapatkan berbagai penghargaan, dan ada kelemahannya juga, terlalu banyak brand yang sudah dikeluarkan, terus terlalu banyak inovasi rasa yang dibuat, Indofood, permintaan pasar yang belum terpenuhi, produk yang tidak dapat dibedakan dengan kompetitor, persediaan bahan baku sebagian masih ada impor. Sini kan ada nilai pengembangan produknya, terus ada pengembangan pasarnya kan, ada alternatif strateginya yang dipakai untuk supaya perusahaan itu menjadi lebih baik lagi lah gitu. Nah, selanjutnya di sini kita langsung ke kesimpulan ya. Ya, terima kasih Mbak Tut. Nah, kesimpulannya ini setelah melihat beberapa matriks EV dan IV, dalam menganalisis matriks SWOT ini, matriks PES dan matriks QSPM yang dikembangkan dari EV dan IV, ditemukan beberapa bobot matriks yang berbeda dilihat dari tabel yang disediakan. Faktor internal yang terdiri dari kekuatan meliputi keahlian dalam cita rasa Indonesia, jangkauan distribusi luas, brand yang sudah terkenal, kualitas SDM yang baik, dan sudah banyak penghargaan dan reward yang didapat. Sedangkan untuk kelemahannya, terlalu banyak brand yang dikeluarkan, permintaan pasar yang belum terpenuhi, produk yang tidak dapat dibedakan dengan kompetitor, persediaan bahan baku sebagian masih impor. Jadi bahan baku kayak gandum impor, apalagi gara-gara perang Rusia dan Ukraina kan, yang banyak mengimpor gandum itu dari Ukraina biasanya. Sehingga akan memberatkan perusahaan untuk memproduksinya dan untuk membuat tercukupinya kebutuhan di dalam negeri.
Untuk faktor eksternalnya, yang terdiri dari peluang meliputi melakukan ekspansi ke luar negeri, melakukan diversifikasi terhadap produk lain, pasar domestik yang berkembang, segmen pasar yang baru, dan pasar internasional. Sementara ancaman yang ketatnya persaingan dilakukan bersaing dalam hal iklan maupun inovasi tidak fokus terhadap satu jenis produk. Persaingan harga dengan kompetitor, krisis keuangan dunia, dan karena pandemi COVID-19. Strategi yang digunakan salah satunya untuk menentukan strategi bersaing pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk yaitu stable growth strategy. Artinya dalam persaingan di consumer goods menggunakan strategi pertumbuhan peran namun dilakukan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.